Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sidrin Fitriyah dan rekan saya Holifah Hamid akan menyampaikan mengenai teknologi pasca panen beberapa buah dan sayuran menggunakan metode iradiasi. Teknologi pasca panen buah dan sayuran. Teknologi pasca panen buah dan sayuran digunakan dalam upaya peningkatan kualitas penanganan dengan tujuan mengurangi susut karena penurunan mutu produk yang melibatkan proses fisiologi normal dan atau respon terhadap kondisi yang tidak cocok akibat perubahan lingkungan secara fisik, kimia, dan biologis. Pasca panen buah dan sayuran. Yang pertama ada pemanenan, yang kedua pengumpulan buah dan sayuran, yang ketiga sortasi, yang keempat grading. Pemanenan yang perlu diperhatikan adalah sifat fisik, waktu pemanenan, kelembapan udara, kondisi dan cuaca saat panen. Pengumpulan buah dan sayuran dilakukan dengan mengangkut menuju tempat pasca panen. Sortasi dilakukan dengan memisahkan buah yang sudah matang dengan buah masih muda atau terlalu tua, atau buah dan sayuran yang sudah rusak atau terkena penyakit. Grading dilakukan untuk memisahkan berdasarkan ukuran atau diameter atau parameter yang lain untuk mempermudah proses pemasaran dan nilai jual. Kelima ada pencucian, keenam iradiasi, ketujuh pengemasan dan penyimpanan, dan kedelapan ada pengangkutan. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dari kulit buah atau pada sayuran. Iradiasi dilakukan dengan untuk meningkatkan umur simpan buah atau sayuran agar terbebas dari mikroorganisme patogen. Pengemasan dilakukan dengan memasukkan buah ke dalam wadah untuk mempermudah pengangkutan. Penyimpanan dilakukan agar dapat mempertahankan mutu buah dan sayuran. Dan pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan buah atau sayuran segar hasil panen dari lokasi panen ke lokasi lain. Pengertian teknologi iradiasi merupakan sebuah teknik pengawetan bahan pangan yang efektif dalam memperpanjang umur simpan suatu produk pangan. Teknologi iradiasi disebut juga sebagai green technology karena penggunaannya tanpa menggunakan bahan kimia dan tidak menghasilkan polusi. Adapun aplikasi teknik iradiasi untuk meningkatkan keamanan dan higienik pangan sehingga pangan yang dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan tetap bernutrisi tinggi. Faktor yang mempengaruhi iradiasi: pertama dosis, kedua suhu, ketiga teknik kemasan yang akan digunakan, dan keempat oksigen. Kelebihan dan kekurangan dari teknologi iradiasi. Kelebihannya sebagai berikut: aman, sehat, bersih, tidak menghasilkan polusi, mengurangi kontaminasi, meningkatkan masa simpan bahan pangan, dan mempercepat waktu preparasi pengawetan. Dan untuk kekurangan dari teknologi iradiasi yakni membutuhkan fasilitas kos yang relatif lebih mahal, berjalan lambat karena proses iradiasi tidak langsung membunuh target hama atau patogen secara langsung dan cepat, dan membutuhkan teknologi yang lebih kompleks. Tujuan dan dosis serap maksimum iradiasi pada buah dan sayur. Tujuan untuk menunda pematangan digunakan dosis serap maksimum 1,0 kali. Untuk membasmi serangga digunakan dosis serap maksimum 1,0 kali. Untuk memperpanjang umur simpan digunakan dosis serap maksimum 2,5
Berikut sumber iradiasi. Sinar gamma dari radionuklida 60 kolbat, sinar X dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 5 MeV, dan elektron dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 10 MeV. Mekanisme iradiasi pada buah dan sayuran. Pertama, radiasi yang digunakan ialah radiasi penyion atau radiasi berenergi tinggi dengan sumber sinar yaitu sinar X, gamma, dan bekas elektron. Sinar ini akan melewati bahan pangan dengan dosis yang terkontrol. Selama proses radiasi, bahan pangan akan menyerap energi radiasi. Radiasi akan memecah ikatan kimia pada DNA mikrobia atau kontaminan, sehingga organisme tidak mampu memperbaiki DNA dan pertumbuhannya akan terhambat. Iradiasi ini akan menimbulkan perubahan yaitu eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia atau komponen. Terhambatnya pertumbuhan mikrobia akan menghambat proses metabolisme pada bahan pangan, buah dan sayuran. Dengan demikian, proses pembusukan akan berjalan lambat sehingga dapat meningkatkan umur simpan dari bahan pangan. Di bawah ini merupakan gambar dari alat radiasi. Pangan yang diradiasi wajib mencantumkan keterangan pangan iradiasi atau yang biasa disebut labelisasi pangan iradiasi. Ini merupakan proses gambaran bagaimana iradiasi itu terjadi. Pertama, kardus yang berisi makanan dibawa dengan kontainer. Selanjutnya, alat pengangkut akan membawa kardus ke proses selanjutnya, yaitu proses penyinaran. Tahap 3 yaitu proses penyinaran pada bahan pangan. Bahan pangan akan menyerap energi radiasi. Setelah itu, energi radiasi akan memecah ikatan kimia pada DNA mikrobia dan organisme tidak mampu memperbaiki DNA. Terhambatnya pertumbuhan mikrobia akan menghambat proses metabolisme dan meningkatkan umur simpan pada bahan pangan. Pada tahap akhir, kardus akan melewati kontainer setelah proses penyinaran, dan selanjutnya akan melewati tahap pengecekan atau pengujian, di mana dosis yang diberikan ke bahan pangan apakah tepat atau tidak, sehingga pangan yang akan dikonsumsi tetap aman. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.